Sepak bola tak selalu adil bagi mereka yang merasa superior. Seperti kuda pacu yang melesat kencang tapi tersandung di garis finish, PSG mendominasi segala aspek permainan. Di hadapan publiknya sendiri, raksasa Prancis itu dipermalukan Liverpool dengan skor 0-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis 6 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Statistik pertandingan seolah menceritakan dongeng keberhasilan PSG. Penguasaan bola 65%, 28 tembakan dilepaskan, 14 tendangan sulit diperoleh, dengan total 85 kali serangan ke gawang Liverpool. Tapi sepak bola bukan matematika, dan angka-angka itu hanya berakhir dengan deretan data tanpa makna. PSG langsung bermain ofensif sejak awal. Tuan rumah sempat mencetak gol di menit ke-20 lewat tembakan Kenfica Kvaratskhelia. Namun VAR menentukan offside. Liverpool benar-benar berada dalam tekanan PSG. Peluang beruntun didapatkan Ousmane Dembele dan Bradley Barcola. Sayang, Alisson Becker tampil brilian di bawah Mister. PSG mencoba terus meneror pertahanan Liverpool. Sebaliknya, tim tamu dibuat kesulitan mengembangkan permainan. Skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Di akhir laga hanya satu hal yang dihitung, siapa yang mencetak gol lebih banyak, dan disitulah Liverpool dengan gaya khas mereka menampar PSG keras-keras. Hanya memiliki 35% penguasaan bola, 2 tembakan sepanjang laga, 2 tendangan sudut, dan 26 kali serangan. Tetapi cukup satu momen magis dari Harvey Elliott di menit ke-87 untuk membuat seluruh Parkes Princess terdiam dalam kehinaan. Berawal dari umpan panjang kiper Liverpool, Alisson Becker diterima striker Darwin Núñez. Kemudian Núñez bisa memenangi duel lalu menyodorkan bola ke arah Elliott yang melepaskan tembakan ke sudut gawang yang tak bisa dibendung Gianluigi Donnarumma. Skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool atas PSG bertahan hingga babak kedua usai. Kiper Alisson Becker jadi bintang kemenangan Liverpool yang membuat 9 penyelamatan untuk memastikan gawang Liverpool tak kebobolan. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Liverpool untuk menjalani leg kedua menjamu PSG di Anfield. Bayangkan bagaimana perasaan Luis Enrique di pinggir lapangan. Pelatih yang dikenal penuh semangat itu hanya bisa menyaksikan timnya bermain seperti singa tanpa taring. PSG mengurung Liverpool, tapi apa gunanya jika semua serangan hanya berakhir seperti hujan tanpa petir? Tak heran, begitu peluit panjang berbunyi, ruang ganti PSG langsung berubah menjadi neraka kecil. Ini bukan soal dominasi, ini soal efektivitas. Kalian bermain seperti tim yang takut mencetak gol, teriak Enrique, seperti yang dilaporkan sumber dalam klub. Ketegangan semakin membuncah saat beberapa pemain mulai saling menyalahkan. Para bintang Les Parisiens yang terbiasa mendapatkan pujian, kini dipaksa menelan kritik pedas. Ousmane Dembele yang lincah bak angin tribun, tapi tetap nihil kontribusi. Vitinha yang sibuk mengatur serangan, tapi tak ada yang benar-benar membuahkan hasil. Beberapa pemain bahkan dikabarkan terlibat adu mulut. Marquinhos sebagai kapten berusaha menenangkan rekan-rekannya, tetapi suasana sudah terlanjur panas. Kita punya semua yang dibutuhkan untuk menang, tapi mengapa kita tetap kalah? Terdengar teriakan salah satu pemain di ruang ganti. Dan di sisi lain Liverpool hanya perlu satu momen. 1 detik, kelengan PSG cukup untuk menciptakan bencana. Harvey Elliott bocah ajaib yang bahkan bukan pilihan utama di lini tengah The Reds menjadi alat gonjo yang membungkam stadion penuh ego itu. PSG seperti koki yang punya bahkan terbaik, tetapi lupa memasukkan garam dalam masakannya. Semua ada di sana, penguasaan bola, umpan-umpan pendek, sirkulasi bola yang cepat, tapi apa gunanya? Semua itu jika tak ada penyelesaian yang mematikan. Luis Enrique tampaknya masih berusaha menerapkan filosofi tiki-taka yang pernah membesarkan namanya di Barcelona. Namun sepak bola modern sudah berubah. Dominasi tak lagi berarti kemenangan. Tim yang lebih efisien lah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan Liverpool memberikan pelajaran pahit itu kepada PSG. The Reds tak bermain indah, tapi mereka bermain cerdas. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan yang terpenting mereka tahu bagaimana cara mencetak gol. Harvey Elliott membuktikan bahwa sepak bola bukan soal siapa yang lebih banyak menendang bola, tapi siapa yang lebih akurat dalam memanfaatkannya. Sebaliknya, PSG seperti seniman yang sibuk melukis keindahan di atas kanvas, tapi lupa bahwa pertandingan ini adalah kompetisi, bukan pameran seni. Sepak bola adalah permainan kemenangan, bukan sekedar hiburan.
Kekalahan ini membuat PSG berada di ujung tanduk. Laga kedua di Anfield bukanlah sekedar laga tandang biasa. Ini adalah ujian mental, ujian karakter, dan ujian apakah mereka benar-benar tim yang pantas disebut sebagai calon juara Eropa. Namun jika mereka masih bermain dengan mentalitas yang sama, mendominasi tanpa hasil, maka mereka hanya akan menjadi korban berikutnya dalam daftar panjang tim yang gagal menaklukkan Anfield. Luis Enrique punya waktu untuk membangunkan timnya dari mimpi buruk ini. Namun jika PSG masih tak belajar dari kesalahan, maka mereka akan berakhir seperti banyak tim yang hanya bisa bermimpi mengangkat trofi si kuping besar, tapi tak pernah cukup tajam untuk mewujudkannya. Dan satu hal yang pasti, jika PSG kembali kalah, maka ledakan emosi Enrique di ruang ganti bisa jadi bukan yang terakhir, tetapi awal dari kehancuran yang lebih besar. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.